satu hal yang menguatkan sehingga tempat ini diserahkan kepada Gereja Roma Katolik adalah karena pada tahun 1933 ditemukan reruntuhan gereja dan biara Bizantium di lokasi di Gunung Nebo. Gereja dan biara itu dibangun pada abad keempat Masehi, dan selain itu tidak ada situs lainnya dari agama Islam maupun Yahudi di sekitar gereja tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, salam di dalam kasih Allah, damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam rekam jejak ke-10 yang menjadi rekam jejak terakhir di dalam perjalanan kali ini. Ibu, bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, sebuah pilihan untuk hidup di dalam damai di tengah berbagai perbedaan yang ada adalah sebuah pilihan yang sangat jernih, yang sangat bening, yang sangat indah. Pilihan itu diambil oleh orang-orang yang menghayati Allah yang penuh kasih, sebagaimana dituliskan di dalam tugu peringatan kedatangan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2000 lalu di Gunung Nebo. Satu Allah, Bapa dari semua, Allah yang ada di atas segala sesuatu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, di ujung perjalanan saya begitu mensyukuri karena ada sebuah poros lainnya yang luar biasa indah, yang menyatukan apa yang menjadi harapan dari semua orang. Harapan tentang keluarga, tentang masyarakat, tentang bangsa, bahkan tentang kehidupan satu umat manusia. Saya ingin menamakan poros itu poros Utara Selatan atau poros Gunung Hermon Bethlehem atau poros keselamatan. Ada satu garis lurus yang dapat ditarik dari Kana di Galilea, yang di dalam Injil Yohanes disaksikan di sanalah Yesus mengadakan mujizatnya yang pertama, air yang diubah menjadi anggur di dalam pesta perkawinan di Kana. Dan dari daerah Kana kita dapat menarik garis lurus yang melewati Yerusalem dan Bethlehem. Garis lurus itu seolah mau menegaskan Kana, Yerusalem, Bethlehem menjadi satu garis yang menegaskan karya keselamatan Allah yang dimulai dari keluarga. Allah yang melibatkan keluarga Yusuf, Maria. Allah yang melibatkan keluarga Zakaria, Elizabeth. Dengan kelahiran Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Yesus. Dan peristiwa Kana adalah satu peristiwa di mana semua orang boleh bersyukur ketika memasuki kehidupan rumah tangga dengan semua pengharapannya. Dan Yesus mengadakan mujizat yang pertama di sebuah pesta perkawinan. Sebuah kehidupan baru yang dibentuk untuk dijalani bersama-sama oleh sepasang suami istri, juga oleh kedua belah pihak keluarga besar mereka. Peristiwa di Kana itu seolah menjadi sebuah awal di mana Injil Yohanes mau menegaskan tentang karya keselamatan yang Allah kerjakan. Allah mulai dari sebuah keluarga, lalu garis lurus itu sampai di Yerusalem. Yerusalem menjadi tempat di mana Yesus disalibkan, Yesus dihinakan, namun sekaligus di Yerusalem juga ditegaskan tentang anugerah pengampunan Allah. Yerusalem yang menjadi pusat keagamaan Yahudi ketika itu. Yerusalem yang menjadi
kota damai yang diharapkan Allah untuk diwujudkan. Yerusalem jugalah yang menjadi tempat di mana Kristus ditolak. Namun penolakan manusia tidak menghentikan karya kasih Allah. Dan Betlehem, tempat Kristus dilahirkan. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, sekalipun manusia tidak ada yang peduli tentang kelahiran Sang Juru Selamat, tetapi Allah tetap berkenan hadir di Betlehem. Betlehem dan Kana seperti mengapit Yerusalem. Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga. Allah yang ditolak oleh mereka yang mengaku percaya kepada Allah di Yerusalem. Namun Allah tetap mengapit, Allah tetap ada, Allah tetap mau merangkul mereka yang menolak Dia. Sebagaimana gambaran Betlehem dan Kana yang mengapit Yerusalem, sebuah poros keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah pun juga akan terus melibatkan keluarga kita untuk menjadi bagian dari karya keselamatan yang Allah terus sedang kerjakan. Allah melibatkan keluarga kita untuk menjadi bagian dari karya pendamaian, menghadirkan perdamaian bagi semua. Gunung Nebo menjadi satu tempat yang seperti memberi gambaran kepada kita tentang sebuah pengharapan ketika Musa menatap dari kejauhan ke tempat yang tak dapat ia masuki karena ia melanggar satu perintah Tuhan. Tetapi Tuhan dengan penuh kasih sayang memberi Musa kesempatan untuk melihat sebuah pengharapan akan kehidupan di mana tidak hanya umat Israel yang akan tinggal di satu wilayah, tetapi juga orang-orang lainnya yang akan hidup bersama-sama di dalam semua perbedaan yang ada di tengah-tengah mereka untuk menghayati sebuah pengharapan yang sama tentang Allah yang menghadirkan mereka semua untuk belajar, untuk memahami, untuk menghayati bagaimana cara Tuhan membawa kehidupan ini agar menjadi kehidupan yang lebih baik bagi semua, untuk saling memahami, saling mengerti, saling menerima. Maka poros keselamatan itu menjadi sebuah poros yang mesti kita pegang teguh senantiasa. Karena di dalam poros itu tidak hanya keselamatan dari Allah yang diberitakan, tetapi juga perdamaian yang Allah rindukan untuk terus kita wujudkan. Salam di dalam kasih Kristus, damai Tuhan beserta kita semua. Inilah akhir rekam jejak kali ini. Tuhan memberkati.